metaverse itu sendiri itu Ah. sudah mulai keluar Oke. konsepnya di tahun 1992. Gila 92. Iya, 92. Jadi sekolahnya gimana? Apakah Oke. nanti tidak ada guru lagi atau gurunya berbentuk avatar? Untuk menjalankan itu Mas May, yang pasti kita butuh internet yang kencang. Siapkah Anda Mas Guru dan Mbak Guru untuk menjadi avatar? Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama di Guru Kreatif. tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Hari ini kita bahas apa nih Mas Angga? Ini lagi rame nih bahasan isu tentang metaverse. Aduh, metaverse. Saya ngeri-ngeri juga semua bahasnya nih. Saya antara punya harapan besar sekaligus Ketakutan besar. Iya. Ya, betul. Jadi menurut saya sih gini Mas May. Guru, Ya. ya Mas Guru dan Mbak Guru di rumah dan orang-orang yang menjadi praktisi di dunia pendidikan, termasuk orang tua juga mungkin ya. betul harus tahu nih, Metaverse ini. harus tahu tentang metaverse ini. Betul. Paling Setuju. tidak, walaupun nih kalau kata teman saya sih santai, itu masih 10 tahun lagi gitu. Kayaknya Ya. fantasinya sih masih lama. Betul masih lama. Tapi kan mengarah ke sana nih. Jangan sampai udah tahu-tahu udah 10 tahun, ini apa ya gitu. Terus jadi kudet. Iya, sama seperti misalkan saya dan teman-teman mungkin sudah tahu e-learning dari 15 tahun yang lalu gitu. Sudah mengenal yang namanya belajar jarak jauh, Ya. belajar dengan menggunakan sebuah aplikasi pembelajaran, Ya. learning system dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang baru tahu konsep itu ketika pandemi yang datang dadakan. Yang tidak dipersiapkan gitu. Nah, Bener banget. yang akhirnya gagap ketika terpaksa harus menggunakan itu gitu. Iya. Mungkin kalau dari sisi ini, kalau dari sisi Mas dan Mbak Guru ya Mas Angga. Saya juga melihat dari sisi orang tua, saya pribadi nih. Ya. Saya melihat gini Mas Angga, bisa jadi kalau kita tidak melek dalam hal ini, tidak mengenal tentang metaverse itu sendiri, jangan-jangan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di Zamannya nanti metaverse ini, di metaverse itu, betul. Iya. Jangan-jangan kita sendiri akan tersesat di metaverse gitu. Dan bingung harus ngapain. Termasuk juga tadi bagaimana kita mengkontrol orang-orang sekitar kita. Betul, gitu. orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang apa metaverse nih? tadi ya. Sedikit aja fakta. Kira-kira nanti kalau di dunia pendidikan kayak gimana dampaknya gitu ya. Oke, gimana Mas May? Sebenarnya kalau ngomongin metaverse itu sendiri Mas Angga, kalau saya pribadi mungkin saya agak telat ya. Tapi saya mulai familiar dan mulai kepo sebenarnya ketika si Instagram, Facebook ya, grup-grupnya itulah ya, WA itu mulai mengganti menjadi namanya Meta. Itu di bulan Desember 2021. Itu saya baru mulai kepo, agak telat sih. Oke. Iya, dari situ terus saya bilang, apaan sih Meta? Apaan sih Facebook baru berubah jadi Meta gitu kan? Ya, sebenarnya Mas Mahe, metaverse itu sendiri itu sudah mulai keluar konsepnya di tahun 1992. Gila 92. Iya, 92. Jadi ya 30 tahun yang lalu sebenarnya. Wow. Itu oleh seorang penulis novel. Oke. Ya, jadi sebenarnya orang pertama yang memperkenalkan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Gila, di tahun 92 aja 92 sebenarnya. Udah dikonsepin ya. Tapi sebenarnya metaverse itu definisi realnya juga mungkin masih ini ya, masih definisi ilmiahnya gitu ya, belum ada juga yang valid sih sebenarnya. Dan mungkin 92 itu juga itu baru hayalan. Dia berhayal aja. Iya, jangan-jangan itu baru konsep yang dia gambarkan dalam pikirannya, dia tuangkan dalam novel, dan mungkin beberapa tahun kemudian baru itu dikembangkan atau baru ada yang mengeksekusi. Sama seperti saya ingat sekali tahun 2005 dulu ketika mengambil satu buah mata kuliah, pengantar teknologi informasi dan komunikasi namanya. Dosen saya tuh cerita bahwa berdasarkan penelitian yang terupdate ketika itu, bahwa nanti manusia ini akan dihubungkan oleh jaring-jaring sosial katanya. Nah, itu kejadian sekarang. 15 tahun yang lalu tuh saya dapat informasinya. Dan sekarang semua orang hidup di sosmednya. Saling posting, saling kirim pesan dan lain-lain. Nah, metaverse hampir sama seperti itu Mas Mae. Benar. Tapi nanti kita bisa berinteraksi katanya. Dengan avatar-avatar. Berarti virtualnya kita juga ada di situ ya?
Iya, nanti kita semua punya avatar. Ngomongin avatar, Mas Mai tahu nggak avatar apa? The Mas Legend Guru of dan Aang. Mbak Guru? The Legend of- Bukan dong. Bukan avatar itu. Nah, jadi avatar itu, Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ya, avatar itu adalah apa ya? Semacam karakter ya. Ya visualisasi kita di dunia digital 3D dalam dong bentuk berarti 3 ya? dimensi. Oh. Gitu ya. Berarti kita bisa lebih ganteng dong harusnya. Nah, bahkan peluang bisnisnya nanti ya nanti akan ada orang yang menjual baju kita di situ gitu, menjual perangkat desain rumah kita di metaverse-nya. Saya pernah gitu. ngeliat Mas Angga nggak sengaja tuh lagi nge-scroll tiba-tiba ada salah satu brand fashion terkenal di Indonesia juga gitu. Itu udah ada konsep toko retailnya. Betul. Jadi di metaverse itu memang kita seperti hidup normal, seperti dunia nyata aja. Tapi adanya di dunia maya tuh sebenarnya gitu, di dunia digital. Di situ ada bangunan, jadi kita bisa beli transaksi gitu, tapi dengan avatar-avatar tadi yang implementasinya menggunakan teknologi yang namanya VR dan AR, augmented reality dan virtual reality. Tapi kalau pikir-pikir Mas Angga, saya bayangin gini Mas Angga, kalau itu lebih bagus daripada realita dunia nyata. Misalnya contoh gini, secara avatar saya lebih tampan daripada aslinya gitu ya. Karena dibikin, di set up, dipancungin, diputihin, rambutnya dikerenin gitu ya. Kemudian saya bisa belanja produk-produk virtual saya, kemudian saya bisa berinteraksi dengan orang lain di dunia virtual itu yang jauh lebih menarik daripada aslinya. Termasuk misalnya saya punya rumah yang di virtual itu lebih bagus. Kekhawatiran saya akhirnya adalah jangan-jangan saya lebih betah di dunia virtual. Itu memang yang jadi kekhawatiran. Dan konsep terburuknya kan adalah nggak ada orang yang keluar di jalanan. Astaga. Aduh. Aduh. Jadi sudah di situ hidupnya, bangun tidur, perginya aktivitasnya ya di metaverse. Nah, pertanyaannya, sekolahnya gimana? Apakah nanti tidak ada guru lagi atau gurunya berbentuk avatar? Harusnya gitu ya. Berarti kan misalnya contoh anak saya sekolah di sekolah virtual. Berarti dia nggak keluar dari rumah dong. Tidak. Dia hanya menggunakan kacamata 3D-nya. Dia mencatat menggunakan AR-nya. Dia milih jawaban, dia pilih gini sebagainya dalam kamar. Gurunya pun dalam rumah gitu. Dan gurunya juga berbentuk avatar berarti. Aduh. Wow. Di satu sisi ada peluang Mas Angga yang kepikiran dari saya. Misal gini. Jangan-jangan kita itu akhirnya bisa menjadi lebih efisien atau lebih murah dalam mengakses pendidikan yang lebih berkualitas. Misal gini, kalau saat ini anak saya kalau mau sekolah berarti harus di radius terdekat. Secara kualitas mungkin ya kelasnya kelas wilayah saya gitu, wilayah Jabodetabek. Tapi ketika saya ingin mengakses misalnya di kualitas setara Finlandia, di dunia virtual lebih mudah. Itu jangan-jangan lebih mudah dan lebih murah. Betul. Dan itu sudah terjadi ketika pandemi Mas Mai. Di mana beberapa kampus di Amerika sana atau di luar negeri yang membuka open course gitu, yang bisa diikuti oleh siapapun. Jadi sudah mulai kejadian tanpa menunggu metaverse. Hal-hal seperti itu, apalagi dengan adanya metaverse gitu. Oh, maksudnya berarti Mas Angga yang maksud itu kayak online course yang e-learning itu ya? Yang online course sekarang Coursera atau lain-lainnya itu Udemy dan itu kan termasuk konsep itu kan. Kalau akses belajar yang terbuka, tapi sekarang masalahnya adalah nanti ketika metaverse lebih menarik, lebih menarik juga di sisi lain lebih bahaya dan lebih terbuka juga peluang orang untuk mengakses pelajaran gitu. Tapi masalahnya kan yang selama ini jadi masalah klasik di dunia pendidikan adalah ketika e-learning pun kan konsepnya nggak bakal bisa siswa belajar full online gitu. Ya kan, peran guru tidak akan tergantikan gitu. Nah ini metaverse nih. Kita yang di e-learning aja masih gagap. Masih ada penolakan. Masih ada orang yang merasa bahwa untuk implementasinya aja tantangannya luar biasa ya. Pengajar yang menerapkan e-learning aja masih sangat kecil jumlahnya gitu. Gimana nanti setelah metaverse? Artinya guru-guru yang tidak bisa masuk ke dalam atau mengikuti metaverse ini, ya mohon maaf berarti. Takutnya jadi tertinggal gitu. Dan akhirnya ya
besar tuh gap antara yang mau bertumbuh atau mau beradaptasi sama Ya. yang cenderung menolak dan memilih di zona nyamannya gitu ya. Iya. Oh. Nah, cuman apakah metaverse ini akan dalam waktu cepat ada di Indonesia? Menurut saya sih masih jauh ya. Ya. Pada dasarnya sih sebenarnya dia gini ya. Untuk Mas dan Mbak Guru, lagi-lagi kita ingin mengangkat sebuah isu yang sebenarnya sudah hype di mana-mana gitu ya, sehingga kita bisa tetap up to date. Ya. At least kalau setidaknya kalau misalnya kita belum mampu bagaimana cara mengimplementasikannya, tapi setidaknya kita tahu dan makin kepo. Ya, dan ini akan kejadian gitu. Iya, nggak bisa kita mungkin pungkiri. nggak gitu. Seperti Semua, tadi 15 tahun lalu dosen saya bilang akan ada jaring sosial, sekarang kejadian. Suka tidak suka terjadi. Betul. Okay. Nah, ini bagaimana caranya kita mulai sekarang nih mumpung harusnya masih jauh. Iya. Kalau kata teman saya sih 10 tahun lagi lah paling cepat gitu ya. Tapi dari sekarang nih harusnya nih. Paling tidak menyesuaikan diri, paling tidak tahu apa sih metaverse ya. Iya. Paling tidak banyak riset yang menunjukkan bahwa nanti ketika metaverse beneran hadir gitu ya, kita harus ngapain gitu. Kita harus mempersiapkan diri seperti apa, infrastruktur apa yang harus disiapkan. Karena kan untuk menjalankan itu Mas Pak, yang pasti kita butuh internet yang kencang. Ya, di Indonesia masih. Di Indonesia aja 4G belum rata gitu ya. Sekarang udah ada 5G. Apalagi 5G gitu ya. 5G baru ada mungkin di kota-kota besar gitu ya kan. Yang kedua adalah biaya teknologinya Mas Mai. Yes. Biaya teknologi untuk membuat VR dan AR itu cukup tinggi. Betul. Apalagi di Indonesia gitu ya. Jadi kalau memang mau diakselerasi, bahkan kan metaverse ini udah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dalam sebuah pidatonya gitu ya. Dan Kominfo juga sudah menyampaikan tentang metaverse ini dan semua beranggapan bahwa ya mau nggak mau kita harus ikut. Dalam artian kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Nah, untuk itu ya mau nggak mau infrastruktur juga harus genjot terus karena balik lagi Mas Mai, jangan sampai ketika 15 tahun lalu saya sudah belajar tentang pembelajaran digital ya, karena nggak siap, infrastruktur tidak dipersiapkan, 15 tahun kemudian ada pandemi yang semua harus belajar digital, nggak siap. Ya, masalah itu doang. Kalau memang dari sekarang sudah dipersiapkan, ketika itu muncul, ya itu udah lebih siap, infrastruktur siap, mental siap, kompetensi siap gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah buat saya sih gitu. Sebenarnya ini relevan juga sedikit Mas Angga, di luar dari topik dari pendidikan ini sendiri Mas Angga. Saya sendiri di dunia pekerjaan juga menerapkan cara seperti itu. Maksudnya gini, ada kadang-kadang itu di dunia pekerjaan teknologi tertentu itu belum mau diterapkan atau belum bisa terimplementasi. Tapi saya pribadi nyicil dulu, minimal tahu, nyobain, sampai nunggu hype-nya terjadi. Kalau hype itu terjadi, mau tidak mau, saya dan teman-teman di tempat saya kerja itu harus mengadaptasi itu. Betul. Maka mumpung itu belum terjadi, belajar dari sekarang dah. Betul. Nanti pada sudah mulai nggak ketinggalan. Betul. Sama seperti teknologi cloud misalkan. Ada teknologi namanya cloud gitu yang Anda membuat Anda bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Setuju gitu banget. Kan. Setuju banget. Dan mungkin guru-guru dikasih pelatihan tentang menggunakan Google Doc, Google Slide ya baru beberapa tahun belakangan ini kan. Benar, teknologi udah ada dari kapan tahu ya. Kapan tahu. Iya. Gitu. Saya baru pakai itu sebenarnya baru 2 tahun belakangan Mas Angga. Mungkin kalau perlu juga kita dari guru kreatif bisa memberikan semacam wawasan-wawasan ya untuk mempersiapkan bagaimana ketika perubahan itu terjadi, bagaimana kita menyikapinya, termasuk metaverse ini. Betul. Dan salah satu yang menarik, mungkin nanti akan kita bahas di sesi berikutnya adalah karena dunia digital yang semakin membahana ini, gitu ya. Bahkan nanti ada arahnya metaverse tadi, gitu ya. Itu ada sebuah isu baru tentang hyperlearning namanya. Wow, apa tuh? Ya nanti kita bahas. Jangan dibahas di sini. Dibahas di sini ya. Nah, hyperlearning inilah yang menjadi sebuah isu baru nih. Untuk semua orang, Mas Guru dan Mbak Guru, siswa dan siapapun itu untuk ternyata ada cara belajar yang baru gitu ya, sehingga semua orang diharapkan menjadi seorang hyperlearner namanya. Hyperlearner. Mungkin juga berkaitan, berarti
ada juga kaitannya sama salah satu video kita Mas Angga, yaitu learning agility. Betul. Kemampuan kita Yang Mas Maya main sendiri tuh. main sendiri. Itu mungkin saya pribadi ngerasain manfaatnya sih Mas. Betul, betul. Jadi kenapa kita angkat topik learning agility? Ya memang kita harus selalu belajar. Betul. Nah ini yang isu besarnya adalah sekarang tentang metaverse. Siapkah Anda Mas Guru dan Mbak Guru untuk menjadi avatar? Keren banget tuh penutupnya Mas Angga. Udah pakai kata-kata itu. Udah gitu aja ya. Sampai ketemu lagi, nanti kita bahas selanjutnya kalau ada perkembangan terbaru tentang metaverse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.